Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan muda yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara edukasi literasi keuangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pernah merasa kalau uang 100.000 rasanya cepat sekali habis. Padahal 100.000 nominal yang besar, khususnya bagi saya. Tapi baru saja masuk ke dompet, sudah berubah jadi uang recehan. Beli beras harganya naik, beli minyak goreng harganya naik. Bahkan garam pun ikut-ikutan naik. Mau bayar ini itu semuanya ikut melonjak. Uangnya tak cukup, akhirnya tidak jadi berbelanja. Mengapa bisa ini terjadi? Di berita-berita, banyak ahli menyebut adanya ketegangan geopolitik di luar negeri, misalnya konflik di Timur Tengah, yang akhirnya menyebabkan penutupan jalur perdagangan Selat Hormuz. Apakah kita terdampak? Tentu. Akibatnya, pasokan dunia terhambat dan harga barang ikut melonjak. Bagi yang sudah berumah tangga, teori sederhananya, harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. Sementara isi dompet dan pendapatan kita jalannya lambat, bahkan cenderung tetap. Kondisi ini yang membuat ketidakpastian dan seringkali membuat kita cemas dan resah. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbincang santai mengenai sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu cerdas dalam mengelola dompet dan strategi menjaga keuangan tetap sehat di tengah ketidakpastian. Hadirin yang saya hormati, menghadapi situasi saat ini di mana harga barang melonjak tajam, kita tidak bisa hanya pasrah atau mengeluh. Kita harus punya strategi. Data dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar masyarakat kita adalah manajemen pengeluaran dan kurangnya persiapan untuk masa depan. Lalu, bagaimana cara agar kita menjaga dapur rumah tangga tetap mengepul dan keuangan kita tetap sehat? Ada dua strategi utama yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan mendesak dan keinginan sesaat. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, kelompok usia produktif seringkali terjebak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai fungsional. Untuk ibu rumah tangga, bisa fokus berbelanja bahan makanan pokok yang memang dibutuhkan keluarga. Jangan tergiur barang diskon yang belum waktunya untuk diganti. Untuk anak muda dan karyawan, godaan uang paling berat ada di layar HP kita, yaitu flash sale, kupon diskon, dan tren gaya hidup. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah hidup saya akan terganggu jika saya tidak beli barang-barang ini? Belajar menghindari keinginan sesaat yang bukan kebutuhan mendesak, karena seringkali uang kita habis bukan karena membeli makanan pokok, tetapi hanya karena hiburan berlebihan. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diingat bahwa hidup ini penuh dengan kejutan, dan sayangnya tidak semua kejutan terasa menyenangkan. Semisal musibah, bagaimana jika tiba-tiba kendaraan yang kita punya rusak? Bagaimana jika ada anggota keluarga yang sakit? Atau yang paling buruk, bagaimana jika kita kehilangan pekerjaan? Data dari OJK menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita belum memiliki tabungan cadangan yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan, jika kehilangan penghasilan utama. Banyak di antara kita yang begitu mendapat bonus atau tunjangan tambahan, uangnya langsung habis untuk bersenang-senang. Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan itu. Dana darurat adalah uang yang sengaja kita sisihkan dan sembunyikan untuk tidak disentuh, kecuali dalam keadaan yang benar-benar genting. Dana ini berfungsi sebagai bantalan atau ban serep ketika ekonomi keluarga kita sedang guncang. Dana darurat inilah yang akan menyelamatkan kita agar tidak terposok ke dalam utang yang mencekik. Prinsip kerjasama keluarga yang harus dipegang teguh. Ingatlah bahwa mengelola keuangan ini bukanlah tugas satu orang saja. Ini bukan cuma tugas ibu yang pegang uang belanja, bukan cuma tugas ayah yang mencari nafkah, dan bukan pula urusan anak muda sendirian. Ini adalah kerja tim. Komunikasikanlah kondisi keuangan bersama pasangan dan anak-anak agar semua memiliki pemahaman yang sama untuk saling menghemat. Hadirin yang berbahagia, ketidakpastian global dan kenaikan harga barang memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa menghentikan konflik di luar negeri.
Dan kita juga tidak bisa mengatur harga pasar. Namun, apa yang ada di dalam dompet kita dan bagaimana cara kita mengeluarkannya sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Mari kita mulai langkah kecil hari ini. Teliti sebelum membeli, utamakan yang butuh bukan yang mau. Dan sisihkan uang untuk dana darurat, walau dalam jumlah kecil sekalipun. Dengan perencanaan yang cerdas dan kerjasama yang baik di dalam keluarga, saya percaya keuangan rumah tangga kita akan tetap sehat, kokoh, dan mampu melewati badai ketidakpastian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.